Saya mengajar di SMP Swasta Asisi Kota Batu. Hari ini saya mengajak siswa kelas 7 dengan tema peran keluarga bagi perkembangan anak dengan metode pembelajaran Project Best. Halo, selamat pagi kelas 71. Apa kabarmu? Luar biasa. Yes. Sekali. Baik, anakku yang terkasih, hari ini kita akan melanjut pembelajaran minggu yang lalu. Hari ini pertemuan kedua. Maka sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Kita siapa sekarang? Oh iya, Pak silakan. Dan satuan doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur pada Tuhan karena Kau memberi kami kesehatan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami kesehatan dan kepintaran. Berkatilah pelajaran kami yang diberi kami Tuhan. Hanya ini dua nama dan penantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Mulia. Sebelumnya kita cek dulu. Sekretaris, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua. Bagus sekali. Berapa jumlah di sini? Iya. Bagus sekali. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran supaya kesemangat semua berdiri dulu. Ayo berdiri dulu semua. Ikuti peraturan yang ada di depan. Kali semangat tentu selalu aktivasi yang terbaik. Ram sam sam, ram sam sam, kuli 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 kuli, ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, kuli 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 kuli, ram sam sam. Arabi Arabi, kuli 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 kuli, ram sam sam. Arabi Arabi, kuli 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 kuli, ram sam sam. Das wir Familien. Ram sam sam, ram sam sam, kuli 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 kuli, ram sam sam. Ram sam sam, ram sam sam, kuli 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 kuli, ram sam sam. Arabi Arabi, kuli 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 kuli, ram sam sam. Arabi Arabi, kuli 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 kuli, ram sam sam. Oke, kita sudah semangat, semua senyum dulu, senyum bahagia banget ya. Nah, anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik. Siapa peserta didik? Peserta didik mampu mengidentifikasi peran keluarga, menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan di dalam keluarga sesuai dengan pesan kitab suci, sehingga mampu mensyukurinya dengan terlibat secara aktif dan membangun kehidupan keluarganya. Maka kamu bagian dari keluarga tidak? Iya. Bagian dari keluarga inti itu ayah, ibu, anak. Ayah berperan, ibu berperan, anak juga berperan. Nah, ada pertanyaan nanti. Apa arti keluarga bagi ibu kira-kira? Dijawab dulu dan matinya. Berguna nggak keluarga untukmu? Berguna pasti ya. Apa peranmu sebagai anak dalam keluarga? Ada nggak peranmu sebagai anak dalam keluarga? Harus ada. Apa peran keluarga bagi perkembanganmu? Contohnya ayahmu, ibumu, abangmu, kakakmu kalau ada. Ya, semua berperan di dalam keluarga. Masuk ke bagian inti pembelajaran, inti proyek kita hari ini. Coba pertama sekali kamu saksikan video berikutnya. Apa nanti yang muncul di pikiranmu? Kita melihat video berikut ini. Mengambil posisi yang baik semua.ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Anaknya guru ya, dibawa ibunya bisa mengajar.
สุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะแต่ที่ดูแลมันไม่เชื่อ นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆหาคนดูแลเป็นเรื่องเวลาน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกเรียนที่อื่นครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมไม่คนอื่นดูแลแทนไม่ได้ผมว่า Ya, pas sekolah melarang untuk membawa ibunya ke sekolah ya. Kamu แม่ pelajaran. สักครู่ครับ Ibunya bilang, แม่ 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 ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอนอะไรลูก ada di jalan-jalan ya. Dulu pegangan. ยายจะไปไหนครับ ที่ผมรับผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ด้วยเรื่องที่หลายท่านร้องเรียนมานั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่แม่แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมในการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูจักบอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเขาอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก Akhirnya ibu yang ketemu ya. ไม่ไปโรงเรียนเหรอ Oke, sampai di sini. Ini bentuk kecintaan orang tua kepada bentuk kecintaan anak kepada orang tua. Dia rela
dikeluarkan dari sekolah asalkan dia bisa menjaga orang tuanya. Awalnya orang tua yang lain tidak suka, tapi terakhir orang tua itu menjadi senang dan mengizinkan dan bersedih hati atas kejadian itu. Nah, kira-kira apa peran orang tua dalam perkembangan anak? Kenapa anak sangat membutuhkan orang tua? Yang tahu sih kalau sahabat, kira-kira apa sih peran orang tua itu untukmu? Kamu tidak peran orang tua? Apa peran orang tua untukmu? Merawat, mendidik, menafkahi, melindungi, menjaga sehingga kamu besar seperti ini. Apa saja yang kita lakukan menunjukkan, coba apa satu yang nyata yang kamu buat dari cinta kepada orang tua? Yang pernah membantu orang tua mencuci piring, yang kecil-kecil menyapu rumah. Tidak dituntut kamu untuk mencari nah itu bentuk cinta kita kepada orang tua. Coba kita lihat, keluarga adalah kesatuan sosial yang berdasarkan hubungan biologis, ekonomis, emosional, dan rohani yang bertujuan mendidik dan mendewasakan anak-anak sebagai anggota gereja. Kamu didewasakan supaya kamu bisa hidup dengan masyarakat. Ini ada 6. Kalian bisa satu persatu. Ada 6 yang peran keluarga dan perkembangan. Yang pertama, keluarga adalah ikatan cinta. Di keluarga adalah cinta pertama yang kamu dapatkan. 2, keluarga adalah ikatan perkawinan. Ayah ibumu diikat dalam perkawinan, lahirlah kamu sebagai anak gerah. Iya, kamu sebagai anugerah. Tidak dibuang orang tua, kan? Kenapa tidak kamu lahir tidak dibuang orang tua? Karena kamu adalah anugerah. Yang ketiga, keluarga adalah sekolah kebajikan manusiawi. Di keluargamu itu kamu diajarkan untuk saling melayani. Yang keempat, keluarga tempat di mana saling pengertian. Yang kelima, keluarga adalah sel kehidupan masyarakat di mana kamu belajar keadilan, hormat, cinta kasih. Dan yang terakhir, di keluarga itu disebut gereja mini. Maksudnya gereja mini tempat harapan, iman, dan cinta kasih ditanamkan dan dikembangkan. Sehingga kamu bisa hidup di tengah masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok. Kelompok 1 mana? Nah, tugasmu membuat kuis sebagai bentuk cinta kepada orang tua. Nanti kamu bahas di situ apakah kira-kira kuis yang kita buat. Kelompok 2, sebuah drama singkat ya yang bahagia. Kelompok 3, menciptakan lirik lagu untuk orang tua. Mulai dari lagu yang sudah ada, tidak hanya liriknya yang diganti. Dan yang keempat, kelompok 4 itu membuat slogan atau kata-kata bijak yang menghormati orang tua. Mampu? Oke, saya berikan waktu dari sekarang. Silakan dimulai. Dari
proyek yang kamu kerjakan per kelompok. Kelompok satu dulu yang membuat puisi, kita lihat. Ayo kita saksikan kelompok satu, puisi yang mereka buat. Apakah mengenang hatimu? Kita mulai ya. Oke, kita dengar. Ayah dan ibu pahlawanku. Ayah pahlawanku dalam setiap medan, dengan ketegasan dan cinta yang tak tergoyahkan. Keringatmu menetes demi masa depanku. Setiap malam kau berdoa, mengusir riau dan ragu. Ibu, cintamu bagai ombak yang tak pernah surut. Dalam dekapanmu kutemukan surga. Kasihmu tulus tanpa pamrih. Di pelupuk matamu kutemukan ketenangan sejati. Di antara derai dan tawa air mata, kau ajarkan arti hidup dan makna. Tak pernah lelah, tak pernah usang, meski waktu berlari. Kasihmu abadi sepanjang masa. Kini kutuliskan puisi dengan harapan menyentuh untuk ayah dan ibu yang tak pernah mengeluh. Dalam setiap kata dan doa, aku sungguh mencintaimu agar kalian bahagia sepanjang masa. Terima kasih ayah dan ibuku atas segalanya. Cinta kalian adalah kekuatan dalam pelita jiwaku. Akan terus berjuang menapaki hidupku. Dengan doa kalian, aku takkan pernah berhenti. Terima kasih. Bagus sekali. Sekali kita tepuk tangan untuk kelompok ini. Kelompok 2 akan menampilkan sebuah drama singkat tentang kebahagiaan di dalam keluarga. Kita dengarkan dulu. Ari sudah memasuki kelas 6 SD dan sebentar lagi akan lanjutkan SMP. Suatu sore, Ari berbincang-bincang dengan ayah, ibu, dan neneknya di ruang tamu. Mereka menanyakan keputusan Ari untuk memilih sekolah. Baik sang ayah dan ibu Ari ternyata memilih sekolah pilihan. Jadi, sudah kamu pikirkan masa-masa kamu memilih sekolah negeri atau swasta, Nak? Sudah ya. Jadi kamu mau sekolah di mana, Nak? Ari mengajukan sekolah di swasta, Pak. Apa? Tapi sekolah swasta itu mahal, Nak. Iya, takutnya ayah dan ibu tidak sanggup membayar ke swasta. Kenapa kok Ari nggak disekolahkan di negeri aja? Kan selain biaya murah dekat dari rumah. Ari ini lebih mandiri, Nek, dengan sekolah di swasta, dan kalau boleh sekalian tinggal di asrama. Tapi kalau tinggal di asrama, kan akan membayar biaya yang lebih besar. Benar kata ibu kamu, biaya mahal, Nak. Tapi ya, di sana nanti Ari bisa hidup disiplin dan mandiri. Setelah dipikirkan, memang benar juga, Nak. Tapi biayanya sangat besar. Memang biaya besar, namun kamu sebagai orang tua juga ingin membuat bahagia dengan pilihanmu. Kalau kamu bisa sukses. Baik, Nak, saya dan ayahmu akan pikirkan pilihanmu. Doakan agar rezeki lancar dan bisa membiayakanmu. Kamu senang, kami juga bahagia. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Kembali. Kelompok ketiga tidak mau kalah. Tadi puisi, drama, sekarang mereka akan menampilkan lagu ciptaan mereka. Kita saksikan. 1, 2, ya. Aku cinta ibuku, aku cinta ayahku, mereka yang terbaik.
saksikan mereka membuat slogan, poster atau kata-kata mutiara. Kira-kira mereka menampilkan apa? Silakan. Kawan, kami membuat poster tentang anak dan ibunya. Di poster ini anak telah menyuci kaki ibunya. Tanda anak ini menghormati dan menyayangi ibunya. Kelompok kami membuat kata-kata mutiara. Biar saya bacakan. Terdengar ya? Yang pertama, kehadiranmu adalah kebahagiaan yang tak ternilai bagi orang tua. Jadikan kehidupanmu bermakna. Yang kedua, pengingat tentang orang tua. Yang pertama, tanpa kasih sayang dan pengorbanan orang tua, aku tak menjadi diriku yang sekarang. Cinta dari orang tua adalah cinta yang tak pernah berakhir bagiku. Hargai mereka selama mereka masih ada. Sekian dari saya. Kita berikan tepuk tangan. Kita lihat sekarang kembali. Nah, kita lihat dulu gambar dari teman kita, poster yang dibuat oleh teman kita. Yesus juga pernah membasuh kaki murid-muridnya, menandakan bahwasanya Yesus sama seperti muridnya. Ini juga ada membasuh kaki orang tua, menandakan bahwa kita berbakti kepada orang tua. Dari kelompok 4 tadi yang mereka mengatakan, tanpa kasih sayang dan pengorbanan orang tua, aku tak akan menjadi diriku sekarang. Betul? Apakah kamu mencintai orang tuamu? Sangat mencintai orang tua. Apakah kamu ingin orang tua memanjang umur? Kalau kamu anak yang baik, maka berbaktilah kepada orang tua. Terakhir saya katakan, kalau umurmu mau panjang di bumi, maka wajib harus menghormati orang tua. Sekali lagi tepuk tangan yang baik untuk kelas ini. Oke, jadi untuk hasil proyek tadi, puisi, drama, lagu, dan slogan atau kata-kata mutiara semua mantap. Nilainya bagus sekali. Jadi kamu semua di kelas ini hari ini, proyek yang kita buat hari ini berhasil. Mantap. Sekali lagi kita sebutkan 3 kali mantap. Mantap, mantap, mantap. Baik, demikian pertemuan kita hari ini, membuat proyek tentang orang tua kita yang sangat kita cintai. Nah, untuk membuat kesimpulan dari seluruh pertemuan kita ini, ada yang bisa? Satu orang mewakili? Oke, silakan Dewi, silakan. Kita dengar kesimpulan yang dibuat oleh teman kita ya. Keluarga disebut juga rukun hidup. Di dalam keluarga, anak mengalami pendidikan yang membantunya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup sebagai anggota masyarakat dan umat beriman. Di dalam keluarga, khususnya melalui orang tua, anak-anak mengenal dan didik mengenai keutamaan hidup. Misalnya menghargai orang lain, rendah hati, saling menolong, berbagi, disiplin dan kerja keras yang dibutuhkan untuk hidup di tengah masyarakat. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kesimpulan yang dibuat oleh teman kita. Setuju kita yang dibuat oleh teman kita? Ya, setelah dibuat kesimpulan oleh teman kita lihat tadi katanya keluarga disebut juga rukun hidup. Berarti dalam keluarga itu harus rukun antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Di dalam keluarga katanya anak mengalami pendidikan. Kenapa orang tua mendidikmu? Nah, membantu memperoleh pengetahuan keterampilan dasar kan dari orang tua ya, kamu tahu duluan. A, I, U, E, O. Tidak langsung sekolah, baru langsung sekolah kan? Tidak, tapi dilatih orang tua. Makan, minum, kan dari orang tua itu duluan kan? Nah, kemudian melalui orang tua anak-anak mengenal dan dididik keutamaan hidup, misalnya menghargai orang lain. Nah, kalau kamu bertemu orang yang lebih tua, harus dihormati ya. Itu dari orang tua dulu, itu bukan dari sekolah. Ya, kemudian saling menolong, berbagi, disiplin dan kerja keras. Kemudian ada dokumen gereja dokumen apa namanya di atas? Familiaris Consortio artikel 36. Katanya begini, pahami kata-katanya. Orang tua
harus menyediakan waktu bagi anak-anak untuk membentuk mereka pribadi yang mengenal dan mengasihi Allah. Sudahkah orang tua memberikan waktu kepadamu? Kewajiban dan hak orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tidak dapat seluruhnya diganti atau dialihkan kepada orang lain. Maka pendidikan yang pertama dan utama itu adalah tugas siapa? Orang tua. Peran dan tanggung jawab anak sekarang ini bagaimana? Kamu anak. Peran dan tanggung jawab anak terhadap orang tua kepada orang tua yang nomor 1. Tiap-tiap anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan dalam pembentukan pengembangan diri anggota keluarga. Anak wajib menghormati orang tua. Di dalam ajaran gereja Katolik, menghormati ajaran orang tua perintah keempat. Hormatilah orang tua. Di dalam ajaran gereja Katolik, firman Allah yang keempat, hormatilah orang tuamu. Menurut Paulus juga anak-anak wajib menghormati orang tua supaya panjang umur di bumi. Jadi kalau kamu menghormati orang tuamu, otomatis umurmu panjang. Siapa yang mau umurnya panjang? Yang mau pendek? Yang mau panjang? Hormati orang tuamu. Baik, sekarang coba dulu jawab ini dalam hati. Pikirkan dulu. Bagaimana refleksinya? Bagaimana menurutmu? Apa yang paling sulit dari pelajaran ini? Yang paling sulit sebenarnya adalah melaksanakan perintah orang tua. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil pelajaran ini? Semakin semangat. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Kira-kira kalau ditanya seperti itu, kepada siapa kamu? Guru, orang tua, kakak, dan lain-lain. Nah, demikianlah pertemuan kita ini, maka kita tutup dengan doa. Siapa pun berdoa, silakan. Mau ngambil siapa yang lain berdoa? Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kau telah memberikan kami nafas kehidupan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam perjalanan. Inilah doa anak-Mu dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih atas doanya. Maka demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.